Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, panutan kita semuanya. Ibu-ibu, sebagaimana janji yang saya sampaikan di hari Jumat kemarin ketika kita sudah mengagendakan bersama untuk bertemu, belajar bersama, saya tidak bisa karena pada waktu itu ibu saya sedang ada pertemuan haji ya di Ngawi Timur, sehingga saya harus membantu ibu saya, dan kali ini saya menetapi janji saya untuk menyampaikan satu hal walaupun hanya sedikit di pagi hari ini. Kita perlu merenungkan kembali bersama-sama tentang persaudaraan sesama muslim. Betapa persaudaraan itu sangat penting dalam kehidupan ini. Terlebih persaudaraan antar muslim. Tidak ada alasan untuk saling bercerai-berai. Tidak ada alasan untuk saling memojokkan. Kita bersaudara. Sebagaimana kita belajar dari persaudaraan kaum muhajirin dan ansor. Masya Allah, luar biasa bagaimana kita tahu kaum ansor itu menolong kaum muhajirin, mencintai kaum muhajirin ketika kaum muhajirin itu terpaksa harus hijrah ke Madinah karena ini diperlakukan tidak baik oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Jadi sesungguhnya ukhuwah ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 103 sampai 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah secara bersama-sama, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah menjinakkan hatimu sehingga menjadikan kamu orang-orang yang bersaudara karena nikmatnya itu. Dan kamu juga telah berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyeru yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang besar. Nah, kaum mukminin semuanya antar kita sesama muslim mukmin itu adalah bersaudara, menjadi penolong satu dengan yang lain. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat Nu'man bin Bashir menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, tarol mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasad idza staka minhu udwun tada'a lahu sairu jasadihi bisahri wal hummi. Kamu melihat kaum mukminin itu di dalam saling menyayangi, saling mencintai, dan saling empati laksana satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh itu mengeluh, maka seluruh tubuhnya pun akan sempoyongan karena tidak bisa tidur dan demam. Masya Allah, sebegitunya persaudaraan antar mukmin, antar muslim, luar biasa. Maka sudah semestinya lah kita saling mencintai, tidak saling membenci. Tidak saling memojokkan, tidak saling bermusuhan. Orang-orang di luar kita yang akan senang melihat cerai-berainya kaum mukminin. Maka mari kita lembutkan hati kita,
kalaupun misalnya ada perbedaan-perbedaan yang itu sifatnya furu'iyah, maka kita bisa saling memahami, bisa saling mengerti, bukan saling tonjok. Bukan untuk itu. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, luar biasa kaum mukminin Ansor dan Muhajirin ya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, ya, ini kaum Ansor. Sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka itu mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin dari mereka sendiri. Sekalipun mereka membutuhkannya. Dan siapa yang terpelihara dari kekikiran jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita belajar dari persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor. Mari kita saling merasakan, kita saling memahami, dengan kita saling mengenali satu sama lain, maka rasa sayang itu akan muncul. Ta'awun itu akan muncul sehingga akan terasa pada diri kita itu rasa senasib sepenanggungan. Itulah yang kita inginkan dalam persaudaraan umat Islam. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tak seorang pun yang dapat merasakan manisnya iman sehingga ia mencintai seseorang hanya karena Allah. Sampai-sampai bila ia harus dimasukkan ke dalam api lebih ia sukai daripada ia kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya. Dan sehingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, mari kita miliki rasa cinta, rasa kasih, saling menyayangi di antara kita. Agar negeri ini menjadi negeri yang aman, damai, tentram, saling mencintai, saling menghormati, dan saling bertoleransi dengan lakum dinukum waliyadin bagi orang-orang yang selain agama kita, sehingga terjalinlah hubungan yang harmonis sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menghormati orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Itu dari saya. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan nanti insya Allah Jumat kita bertemu ya untuk bersama-sama mengkaji Islam secara offline. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.